Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, saya sering juga mendengar pernyataan kawan-kawan yang sudah menjadi pekerja, apakah itu karyawan, pegawai, ataupun wirausaha, wira swastawan. Pernyataannya begini, nyesel saya dulu nggak aktif di HMI, atau wah, ente dulu aktif ya di HMI, saya enggak, nyesel saya dulu nggak aktif. Pernyataan ini awalnya saya anggap sebagai sebuah lelucon aja lah, basa-basi sekaligus untuk saya karena saya mantan aktivis. Tapi lama-lama saya coba pahami, itu benar. Pernyataan tulus dan tidak spontan. Mereka menyesal dulu tidak aktif di HMI. Mereka yang mengatakan penyesalan itu ada dua kelompok menurut saya. Satu, dulu pada waktu masih menjadi mahasiswa, mereka memang tidak punya kegiatan organisasi kemahasiswaan apa-apa, nggak ada. Mereka semata-mata kuliah. Ada yang kuliahnya sangat serius, tapi ada juga yang kuliahnya ya santai-santai aja, nilainya juga nggak seberapa gitu kan ya. Kalau yang dari luar Jawa itu, kalau saya kan kuliahnya di Jogja, yang dari luar Jawa ke Jogja kuliahnya hanya karena mau lepas dari ikatan orang tua saja. Enak sih kalau merantau ngekos gitu, membikin iri kawan-kawan asli Jogja. Jadi mereka itu kuliah, ada yang kuliah asal kuliah saja, yang penting kuliah. Ada juga yang memang benar-benar serius mencari ilmu. Nah, mereka ini setelah selesai kuliah merasa menyesal tidak aktif di HMI atau tidak aktif di organisasi mahasiswa manapun. Ada kelompok yang kedua, yakni mahasiswa anggota HMI. Mereka anggota HMI juga. Mereka ikut Maperca, ikut basic training, atau kalau sekarang itu ikut LK1, LK2 umpamanya gitu. Mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan formal itu, tetapi sebatas itu saja. Dia tidak melanjutkan dengan kesibukan-kesibukan HMI, apakah itu kepanitiaan, apakah itu menyelenggarakan sebuah event penyambutan mahasiswa baru umpamanya, lain-lain sebagainya. Nah, kelompok ini yang sesungguhnya saya dengar langsung kata-kata penyesalannya. Nyesal saya nggak ikut HMI dulu. Nyesal saya nggak aktif di organisasi HMI dulu pada waktu mahasiswa. Ya, nyesel belakangan ya sepertinya seperti nggak ada gunanya gitu kan ya. Tetap saja ada gunanya sih, tetapi udah lewat. Kalau lewatnya udah kelewatan 1-2 tahun masih lumayan. Tapi kalau udah 30 tahun umpamanya, masih juga ungkapan penyesalan itu muncul. Prihatin sekali. Mengapa pernyataan itu terjadi? Setelah saya perhatikan, semua mahasiswa yang kuliah, kalau dia selesai, maka yang segera dia tuju adalah bekerja. Baik bekerja itu di instansi pemerintah, lembaga swasta, di perusahaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, ataupun
bikin usaha sendiri, bisnis sendiri, kegiatan sifatnya kegiatan pribadi. Nah, rupanya ketika kita terjun di dunia kerja, ada satu hal yang tidak dimiliki dengan baik oleh kawan-kawan yang tidak aktif di HMI. Apa? Human relation. Kemampuan berhubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan orang lain, dalam rangka menciptakan keeratan, dan lalu bersama-sama ikut memberikan sumbangan terhadap kesuksesan kita sebagai pelaku di dunia kerja, apapun pekerjaannya. Human relation itu dalam bahasa agama disebut sebagai silaturahmi. Ingat, para ustadz, para kiai suka mengingatkan kepada kita. Silaturahmi itu adalah kuncinya rezeki. Silaturahmi itu pintu masuknya rezeki. Jadi kawan-kawan, kalau kita bekerja, kita terjun di dunia kerja tetapi tidak punya modal yang baik dalam urusan silaturahmi atau tidak punya kemampuan human relation, ya memang itu alamat pertanda dia tidak akan sukses memang. Nah, penyesalan terjadi. Gimana enggak nyesal? Mau berhubungan sama seseorang, mau menemui Bapak Anu umpamanya. Wah, gimana ya? Diterima enggak nanti? Kalau saya ngomong ini gimana sih dia nanti tanggapannya? Jangan-jangan saya dicuekin. Apalagi kalau baru mencari kerja. Di pintu sudah tertulis tidak ada lowongan kerja. Itu situasi ketika kita selesai kuliah segera memasuki dunia kerja. Kemampuan berhubungan dengan orang lain itu mutlak dimiliki sebagai prasyarat. Bandingkan dengan para aktivis yang sudah malang melintang dari hari ke hari, tahun ke tahun, bekerja bersama-sama kawan-kawannya di HMI. Urusan human relation itu sih urusan gampang. Apalagi aktivis-aktivis zaman sekarang lebih berani, para pemberani-pemberani itu. Human relationnya terbentuk, terbangun, silaturahminya terjalin. Kalau itu sudah dilatihkan selama 4-5 tahun pada waktu kuliah, pada saat aktif di HMI, maka ketika masuk dunia kerja, ya urusan berhubungan sama orang lain itu enteng, kecil, gampil kira-kira gitu kan ya. Coba perhatikan para aktivis itu. Gak ada segan-segannya kok, gak ada malu-malunya. Mau kemana, mau ngomong apa gitu kan. Semua lancar, menemui siapa? Menemui presiden. Gak ada masalah. Itu bagi para mantan aktivis. Tapi kalau dulunya cuman bolak-balik ke perpustakaan, hanya bergaul sama buku, bertemu dengan dosen hanya di ruangan kelas, tidak juga bertanya, gitu kan ya. Ya itu memang susah, tidak dilatihkan semasa mudanya, semasa mahasiswa untuk bagaimana berhuman relation. Human relation itu nanti terjadi komunikasi. Komunikasi itu adalah kemampuan menyampaikan kehendak, pesan, keinginan kita kepada orang lain. Nah, mau bisnis, mau bekerja di kantor, mau bekerja di perusahaan, bahkan dagang, bertani sekalipun gitu kan ya. Human relation itu dibutuhkan, mutlak sifatnya. Ini jawaban pertama yang saya dapatkan dari mengapa ada orang pendidikannya sudah tinggi
bahkan selesai S3 dengan cum laude, tapi masih ngomong, nyesal saya dulu nggak aktif di HMI. Lalu terjadilah ada orang yang ya mengada-ada, wah si Anu aktif dulu, saya aktif dulu, saya aktif. Padahal sesungguhnya dia tidak aktif. Rugi sendiri. Kawan-kawan sekalian, pengalaman ini menarik, saya mau pas sekaligus juga kepada adik-adik HMI yang masih aktif sekarang. Jangan sampai mengulangi penyesalan seperti itu yang dilakukan oleh para senior adik-adik semua, kawan-kawan saya. Kepada alumni HMI yang dulu tidak aktif, sekarang masih banyak kegiatan di dunia kerja, sesungguhnya belum terlambat. Perbaiki diri, masih ada jalan lain, umpamanya masuk ke dalam kegiatan kami. Umpamanya itu bisa masih melatih diri untuk membentuk. Ya kalau tidak ya bayar, ikut kursus. Kan sekarang banyak kursus human relation, public speaking, mahal itu. Kalau ikut pelatihan atau kursus public speaking, oh itu harganya mahal. Saya gratisan aja di Jogja waktu jadi mahasiswa, nggak perlu pakai bayar. Nah, itulah yang ingin saya share pada kesempatan kali ini, pengalaman bagaimana seorang alumni perguruan tinggi menyesal tidak aktif di HMI pada waktu dia masih menjadi mahasiswa. Nantikan pengalaman saya berikutnya dan temuan jawaban yang lain pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.